Badai PHK TikTok, Tokopedia, Shopee, yakin karena efek COVID. Sebelum nyalahin COVID sepenuhnya, kita lihat dulu sebelum COVID ada. Beberapa tahun sebelum COVID ada, beberapa e-commerce memperbolehkan penjualan import langsung di marketplace mereka dan harga jual ke konsumen itu lebih murah dari harga grosir. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya seller di beberapa marketplace sejak tahun 2017. Karena harga jual produk yang lebih murah dari harga grosir, otomatis seller-seller seperti saya tidak bisa bersaing dengan mereka. Akibatnya apa? Produk impor di grosir perputarannya jadi lambat. Karena perputarannya lambat, akibatnya grosir harus bikin strategi turunin harga atau jual langsung produknya ke konsumen. Karena grosir jual langsung produknya ke konsumen, seller-seller retail seperti saya jadi lebih tidak bisa bersaing dalam hal harga. Akibatnya apa? Seller-seller retail omsetnya anjlok. Coba hitung berapa banyak seller retail seperti saya di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak. Kalau omset mereka anjlok, akibatnya apa? Daya beli turun. Daya beli dalam hal ini bukan cuma daya beli barang dagangan, tapi juga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, transportasi, barang elektronik, dan sebagainya. Lalu masuklah COVID. Seller-seller retail lokal makin anjlok omsetnya karena daya beli masyarakat turun. Akibat pemangkasan upah atau gaji selama COVID dan PHK di beberapa perusahaan. Lalu masuk TikTok Shop. Makin banyak grosir yang terkena imbasnya karena tidak bisa bersaing secara harga. Akibatnya karyawan di grosir kena PHK. Banyak toko grosir yang gulung tikar, lihat Tanah Abang. Sebagian bisa bertahan dengan menjual langsung produk ke konsumen dengan harga grosir, bukan harga retail ya. Karena grosir banyak yang tutup, otomatis pabrik juga banyak yang tutup. Karena sebagian besar grosir lokal barangnya diproduksi lokal juga. Karena pabriknya tutup, otomatis karyawannya banyak yang kena PHK dong. Makin banyaklah pengangguran. Makin turunlah daya beli masyarakat. Karena daya beli masyarakat turun, otomatis omset dan traffic kunjungan di e-commerce makin berkurang. Karena omset e-commerce makin berkurang, mereka harus melakukan efisiensi karyawan. Jadilah PHK massal seperti sekarang ini. Jadi, kalau menurut saya, bukan hanya COVID yang jadi penyebab PHK massal yang terjadi sekarang. Tapi juga karena kebijakan e-commerce yang memperbolehkan import langsung masuk ke tangan konsumen. Walaupun akhirnya pemerintah sudah mengeluarkan larangan masuknya barang import yang merusak harga, tapi itu sudah terlambat. Grosir sudah terlanjur banyak yang tutup, pabrik juga terlanjur banyak yang tutup. Mau mulai dari awal, nggak semudah itu. Butuh modal dan perbaikan daya beli masyarakat agar mereka berani mulai bisnis lagi. Sampai sekarang juga masih banyak barang import yang dijual di Indonesia di bawah harga pasaran. Pemerintah nggak tahu aja. Belum lagi kebijakan dari e-commerce yang membolehkan meretur tanpa konfirmasi ke seller dulu, yang akhirnya malah jadi kesempatan untuk oknum pembeli untuk melakukan kecurangan, seperti mengirim sampah atau produk yang bukan dari seller. Hal ini juga merugikan seller. Ditambah lagi nanti ada kebijakan baru yang nambah biaya potongan ke seller. Makin berat aja beban seller. Kalau seller merugi, otomatis banyak yang akan tutup tokonya. Akibatnya apa? Akan makin turun lagi daya beli masyarakat. Bakal makin banyak lagi PHK di e-commerce. Jadi, kalau menurut saya, harusnya e-commerce ini, kalau bikin kebijakan atau program, harusnya mikir dampak jangka panjangnya. Jangan cuma mikir keuntungan jangka pendek, karena efeknya bisa mempengaruhi perekonomian negara Konoha. Dan pada akhirnya akan berdampak pada perusahaan e-commerce itu sendiri, yaitu PHK massal.